Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Ridwan dengan NIM 23308110097 dari program studi administrasi bisnis. Saya membuat video ini untuk diajukan sebagai tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya harap setelah membuat video ini membuka wawasan terbaru bagi seorang yang menonton. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya memohon maaf karena ini kelemahan saya mungkin, dan jikalau ada sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah. Mungkin saya di sini akan menjelaskan terkait sistem demokrasi Indonesia, mulai dari struktur, proses, dan tantangannya. Nah, sebagai awal pembuka mungkin saya akan menjelaskan apa sih yang disebut dengan demokrasi itu. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Di Indonesia sendiri, sistem demokrasi yang berlaku adalah demokrasi Pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi negara. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem pemerintahannya, dari sistem parlementer hingga sistem presidensial yang ada saat ini. Nah, mungkin kita akan, tadi seperti saya jelaskan di awal, kita akan bahas tentang struktur, proses, serta tantangan dalam sistem demokrasi Indonesia. Nah, secara struktur, sistem demokrasi Indonesia yang pertama mempunyai konstitusi dan landasan hukum. Nah, di Indonesia sendiri, konstitusinya Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau yang kita kenal UUD 1945, yang menjadi dasar hukum utama bagi seluruh sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, serta pembagian kekuasaan antara lembaga negara. Yang kedua, lembaga-lembaga negara. Sistem demokrasi Indonesia ini dibagi menjadi 3 kekuasaan yang utama, mulai daripada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, sekarang kita membahas tentang eksekutif terlebih dahulu. Nah, di eksekutif ini ada dipimpin oleh presiden yang juga merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan pengelolaan negara sehari-hari. Nah, wakil presiden mendampingi presiden dan dapat menggantikan posisinya jika diperlukan. Nah, kemudian legislatif itu sendiri adalah di mana lembaga ini terdiri dari 2 lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau yang dikenal dengan disingkat dengan DPR, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengawasi eksekutif, dan menyetujui anggaran negara. Nah, DPD di sisi lain memiliki tugas untuk mewakili kepentingan daerah dan memberikan masukan terkait kebijakan yang berdampak pada daerah. Nah, sedangkan yudikatif mempunyai tugas utama. Lembaga ini adalah mengadili dan menegakkan hukum. Contohnya Mahkamah Agung atau yang kenal MA adalah lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Nah, kemudian diikuti oleh Mahkamah Konstitusi atau MK yang khusus menangani isu-isu konstitusi dan sengketa hasil pemilihan umum. Kemudian kita langsung saja ke proses demokrasi di Indonesia. Yang ke-1, pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, pemilihan ini meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR dan DPD, serta pemilihan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan juga wali kota. Kemudian pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun dan merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi itu sendiri. Yang kedua, partai politik. Nah, partai politik itu ada untuk sangat berperan penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Mereka berfungsi sebagai saluran aspirasi rakyat, mediator antara rakyat dan juga pemerintahan, serta berperan dalam proses pemilihan umum. Ada banyak partai politik di Indonesia yang berbeda dalam ideologi, kemudian program, dan juga basis massa.
Nah, yang ketiga itu masyarakat sipil. Masyarakat sipil di Indonesia juga memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Nah, organisasi masyarakat seperti masyarakat sipil, kemudian LSM, dan juga kelompok-kelompok masyarakat memiliki tugas untuk mengawasi pemerintahan, kemudian mempromosikan hak asasi manusia, dan juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Kemudian ketika kita berbicara tentang demokrasi Indonesia, tentu ada yang namanya sebuah tantangan. Nah, tantangan dalam sistem demokrasi Indonesia pertama yang kita kenal sendiri, apa itu korupsi. Nah, korupsi itu merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Nah, meskipun telah ada berbagai upaya untuk memberantas korupsi melalui lembaga seperti apa? Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal atau yang disingkat KPK. Nah, korupsi tetap menjadi isu yang merusak kepercayaan publik dan mempengaruhi efektivitas pemerintahan. Nah, yang kedua, polarisasi sosial. Polarisasi sosial baik berdasarkan suku, agama, ataupun golongan juga merupakan tantangan besar dalam sistem demokrasi Indonesia. Kenapa demikian? Perbedaan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Kenapa? Yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, kualitas demokrasi. Nah, meskipun pemilihan umum dilakukan secara demokratis, seringkali terdapat isu terkait kualitas demokrasi seperti ketidakadilan dalam kampanye, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya transparansi dalam proses pemerintahan. Kemudian yang keempat, partisipasi publik. Nah, tingkat partisipasi publik dalam proses politik dan pemerintahan masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah seringkali tidak maksimal, yang dapat mengurangi efektivitas sistem demokrasi. Kemudian dalam sistem demokrasi ada yang namanya suprastruktur dan infrastruktur pemerintahan di Indonesia. Apa saja mungkin daripada adanya suprastruktur itu dan juga infrastruktur. Nah, pemerintahan terutama di negara seperti Indonesia ini penting untuk memahami perbedaan antara suprastruktur dan infrastruktur pemerintahan. Nah, keduanya ini memainkan peran kunci dalam jalannya pemerintahan dan pengelolaan negara. Kemudian apa yang memang disebut dengan suprastruktur itu sendiri, kemudian infrastruktur itu sendiri. Nah, ada yang kita jelaskan di sini, ada definisinya, komponennya, dan juga fungsi masing-masingnya itu. Nah, suprastruktur pemerintahan itu adalah merujuk pada struktur politik dan organisasi yang membentuk kerangka kerja bagi pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan publik. Ini mencakup lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, kemudian mengatur dan juga mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, di Indonesia, suprastruktur pemerintahan terdiri dari beberapa elemen utama. Yang kesatu tadi ada konstitusi dan landasan hukum. Konstitusi Indonesia sudah dijelaskan tadi, UUD 1945. Untuk apa? Sebagai landasan hukum tertinggi. Kemudian yang mengatur struktur pemerintahan, tadi ada yang namanya hak, kemudian kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Nah, konstitusi ini menentukan pembagian kekuasaan antara lembaga negara dan menetapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Tadi ada yang namanya presiden, kemudian wakil presiden. Tadi sudah dijelaskan presiden itu sebagai apa. Nah, tentu sudah jelas tadi kan namanya presiden. Nah, berarti dia mengatur kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan eksekutif tertinggi di negara itu.
Nah, presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang gitu. Kemudian pembuatan undang-undang juga mereka ikut terlibat, dan juga pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Wakil presiden mungkin hanya dapat menggantikan presiden jika diperlukan tadi itu. Nah, wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum, yang mungkin digantikan di Indonesia ini adalah 5 tahun sekali gitu. Ada yang namanya kemudian Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, DPR tentu sudah terlihat legislatif. Tadi sudah jelaskan, DPR ini ada untuk membuat undang-undang, mengawasi eksekutif, serta menyetujui anggaran negara atau yang dikenal dengan APBN. DPR ini terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum. Kemudian ada yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Tadi udah dikatakan di awal bahwa Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD sama halnya dengan DPR. DPD ini adalah legislatif juga karena yang mewakili kepentingan daerah. Nah, memiliki tugas memberikan masukan dan saran pada DPR dan pemerintahan mengenai kebijakan yang berdampak pada daerah. Sama halnya dengan DPR, anggota DPD juga dipilih melalui pemilihan umum. Namun, fokus utama mereka adalah isu-isu yang berkaitan dengan daerah. Kemudian ada yang namanya tadi Mahkamah Agung, kemudian ada yang namanya Mahkamah Konstitusi gitu. Kita kembali kepada MMA adalah lembaga yudikatif tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus hukum, termasuk sengketa hukum tadi. Kemudian ada yang namanya terus sementara MK itu apa? Khusus menangani konstitusi gitu. Atau sengketa hasil tadi itu pemilihan umum. Kemudian ada yang namanya komisi independen. Nah, beberapa komisi independen seperti pemberantasan korupsi atau KPK. Nah, KPK juga termasuk dalam superstruktur pemerintahan. Kenapa demikian? Karena KPK ini memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi dan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat publik. Kemudian infrastruktur pemerintahan. Nah, infrastruktur pemerintahan merujuk pada struktur administratif dan organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Nah, infrastruktur ini mencakup berbagai lembaga dan unit yang bekerja di bawah superstruktur. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan kebijakan dan memastikan kelancaran administrasi negara ini. Nah, di Indonesia infrastruktur pemerintahan meliputi 1. Kementerian dan lembaga pemerintahan. Kementerian itu adalah unit pemerintahan yang masing-masing memiliki tanggung jawab dalam bidang tertentu. Nah, setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri dan bertugas mengelola ataupun mengimplementasikan kebijakan di sektor yang menjadi wewenangnya. Contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Kita ambil contoh dari ketiga kementerian itu. Nah, selain kementerian, ada juga lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas khusus, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kemudian pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi, kabupaten, dan juga kota. Masing-masing memiliki struktur dan wewenang tersendiri dalam mengelola urusan lokal. Nah, pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang terdiri dari misal
gubernur itu yang berada di provinsi, kemudian bupati berada di kabupaten, dan wali kota ada di kota. Nah, mereka ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik di wilayahnya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya badan dan agen pemerintah. Badan dan agen pemerintah adalah unit-unit yang ditugaskan untuk menangani tugas-tugas tertentu yang tidak secara langsung dikelola oleh kementerian atau pemerintahan daerah. Contohnya termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang dikenal tuh singkatannya BPOM, yang mengatur keamanan pangan dan obat, serta otoritas atau kita ambil contoh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menguasai sektor keuangan ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya birokrasi dan pegawai negeri sipil. Nah, birokrasi adalah struktur administratif yang melibatkan pegawai negeri sipil atau PNS dan aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di berbagai lembaga pemerintah. Nah, mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan menjalankan fungsi administratif sehari-hari. Pegawai negeri sipil diatur dalam sistem karier dan diangkat berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Kira-kira begitu. Kemudian yang kelima ada yang namanya sistem informasi dan teknologi. Kenapa hal demikian termasuk dalam infrastruktur? Jelas, infrastruktur teknologi dan informasi dan komunikasi juga merupakan bagian penting dari infrastruktur pemerintahan. Nah, sistem informasi digunakan untuk manajemen data, kemudian pelayanan publik, dan juga komunikasi antar lembaga pemerintahan gitu. Nah, teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pemerintahan. Kemudian yang keenam sistem pengawasan dan audit. Nah, hal ini untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Ada sistem pengawasan dan audit yang melibatkan lembaga seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Nah, BPK ini bertugas memeriksa dan mengaudit laporan keuangan pemerintahan agar apa? Untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, hasil daripada apa yang saya jelaskan, kira-kira saya akan menyimpulkan terkait apa yang namanya suprastruktur, kemudian sistem demokrasi itu, sistem demokrasi Indonesia ini, kemudian apa yang namanya infrastruktur. Nah, kita ambil saja pemerintahan adalah dua komponen krusial atau dalam sistem pemerintahan yang saling melengkapi. Sebut saja suprastruktur mencakup lembaga-lembaga yang menetapkan kebijakan dan mengatur pemerintahan, sedangkan infrastruktur itu mencakup struktur administratif dan organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, memahami kedua aspek ini membantu dalam menilai bagaimana pemerintah berfungsi, bagaimana kebijakan diimplementasikan, dan bagaimana pelayanan publik disampaikan gitu. Nah, dengan mengelola suprastruktur dan infrastruktur secara efektif, pemerintah dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan juga memastikan tata kelola yang baik. Nah, kemudian dari kesimpulan sistem demokrasi adalah kira-kira sistem demokrasi ini adalah sistem demokrasi di Indonesia ini merupakan sebuah struktur yang kompleks dan dinamis yang berusaha untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemudian kebebasan, dan juga kedaulatan rakyat gitu. Nah, meskipun banyak tantangan yang dihadapi termasuk korupsi, polarisasi sosial, dan kualitas demokrasi, sistem ini terus berkembang dengan harapan untuk mencapai tujuan-tujuan demokrasi yang lebih baik. Kemudian partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan komitmen untuk memperbaiki berbagai kekurangan akan menjadi kunci dalam memperkuat dan memajukan demokrasi di Indonesia ini.